biasanya kan kalau jurusan yang kurang sesuai sama keinginan tuh kan di awal semester tuh kita ngerasa salah jurusan ya kak. Sempat nggak kakak mikir kalau pengen pindah ke jurusan lain? Eh, Sejauh ini ya ngambil BK tuh enggak sih, enggak ada kepikiran untuk pindah jurusan lain, karena pas kita ngejalanin BK tuh tau-taunya nggak seburuk itu kok, nggak se kayaknya tau-taunya rasanya kalau misalnya ngambil PGSD lebih nggak sanggup gitu, karena di BK ini yang bener kayak kita tuh belajar banyak hal yang rasanya nggak dipelajarin di jurusan-jurusan lain. Terus kayak banyak pengalaman yang didapat, pastinya ada perasaan kita capek, ada perasaan kita tuh kayak kayaknya nggak sanggup lah. Cuman sejauh untuk ganti jurusan enggak sih, karena BK tuh seru, seru banget, karena dalam pembelajaran kita tuh yang beda beda dari yang lainnya. Gimana cara kita supaya bisa deket sama teman-teman kita, yang gimana caranya kita bisa nyatu dengan orang-orang yang walaupun kita tuh suasana hati kita tuh nggak suka, tapi gimana caranya kita tetap jadi orang yang bisa bersosialisasi lah gitu. Apalagi kan di BK ini kan banyak kayak kita belajar tentang perasaan, kita belajar tentang cara ngelihat raut muka orang tuh sedang apa, kayaknya sedang gimana orang tuh, kayak kepribadian orang lah yang kita pelajarin. Terus kayak seputar pendidikan. Dalam sejauh ini ngejalanin BK tuh seru, nggak kepikiran sih untuk pindah jurusan lain. Apalagi ngelihat sekarang tuh kayaknya BK tuh lebih dibutuhin ya. Karena kan di SMA aja sekarang untuk pembelajaran anak-anak tuh dibutuhin asesmen asesmen dulu. Yang dulu tuh pikir, walaupun kayak dulu tuh mikir kayak santai-santai aja lah BK nih, tapi pas kita ngejalaninnya totalnya banyak banget yang kita pelajarin ya. Kayaknya nggak nggak sesusah ini, cuman pas kita ngejalanin kok banyak banget yang tugas-tugasnya gitu. Kayak susah cuman seru gitu, kayak karena beneran kita tuh bisa ngungkapin perasaan kita dalam pembelajaran. Kayak pas kita tuh sedang nggak mood, banyak ice breaking yang kita ituin, jadi kayak nggak terlalu monoton dalam pembelajaran. Terus pas kita belajar tau-taunya banyak kita dengar kisah-kisah orang, banyak kita dengar cerita-cerita orang yang uh, buat kita tuh kayak sebenarnya kita harus banyak-banyak bersyukur. Belajar di BK tuh seru karena banyak pengalaman yang kita dapat. Berarti kayaknya pembelajaran yang diterima selama di BK tuh bisa langsung diterapin di kehidupan ya kak? Iya banget, karena kayak kadang kayak pastilah kita punya perasaan yang capek, galau, overthinking, tapi kayak di BK tuh gimana caranya kita ngerubah mindset kita. Apa yang kita pikirin tuh biasanya terjadi gitu kalau yang buruk-buruknya, tapi kalau misal kita rubah pikiran kita ke yang baik-baiknya, bisa jadi baik juga. Katanya semua itu tergantung dari pikiran kita. Kebanyakan kita pikiran negatif, jadinya negatif juga lingkungan kita gitu. Jadi bisa sih, karena banyak pembelajaran di BK tuh yang bisa kita langsung terapin dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Nah, terus kak, gimana sih cara kakak ngejalaninnya? Kan padahal kan seperti yang pembahasan kita sebelumnya, kalau jurusan itu bukan jurusan pilihan kakak kan ya? Untuk ngejalaninnya mungkin awalnya lebih ke pas ngejalanin ngerjain tugasnya tuh oke, aman-aman aja sih. Cuman gimana caranya beradaptasi dengan lingkungan barunya sih paling yang susah kemarin tuh. Kayak gimana caranya uh, jadi yang biasanya apa-apa mungkin serba gampang di rumah, terus kita tuh harus tetap berdiri sendiri. Kayak aku kan orangnya tuh kayak Apalagi susah gitu untuk minta tolong ke orang lain. nggak enakan. Nggak enakan gitu. Terus gimana pas ngejalaninnya tuh itu yang buat susah. Jadi pas ngejalaninnya kemarin-kemarin ini tuh untuk tugas tuh aman-aman aja, cuman kayak gimana ke lingkungan aja sih yang susah ngejalaninnya. Untuk adaptasi dari lingkungan
setelah ngejalani 3,5 tahun di jurusan BK nih, pasti kakak udah nemuin banyak lika-likunya kan kak. Terus juga udah nemuin banyak masalah-masalah klien. Kalau boleh tahu masalah-masalah seperti apa aja sih kak yang sering kakak temui dari klien-klien yang kakak itu? Aku kan mulai observasi ke sekolah tuh untuk observasi nggak ke sekolah aja sih, tapi ke klien-klien kita yang dari lingkungan kita di luar sekolah juga ada. Itu dari semester 3, tuh aku udah mulai nyari klien. Terus habis itu biasanya kalau misalnya yang pernah aku temuin yang benar-benar ngebuatku kayak, oh tau-taunya kita tuh harus banyak-banyak bersyukur gitu kan. Dari klienku ini anak sekolah, tau-taunya dia itu kayak belajar, sebenarnya dia semangat, cuman mungkin dari ekonomi yang kurang, apalagi dia laki-laki, mungkin dia anak satu-satunya di keluarganya yang laki-laki, jadi dia tuh lebih mentingin untuk kerja daripada sekolah. Nah itu tuh yang ngebuat dia bermasalah di sekolahnya, jadi kayak absennya sering kena, terus abis itu sering banyak tugas yang gak dikerjain, padahal ini masih SMP. Nah terus abis itu pas ku dateng, ku tanya untuk dia ngelanjutin sekolah, dia masih kepikiran nggak, udah lebih ke pengennya gimana cara menghasilkan uang gitu. Padahal kita kalau misalnya pas di masa-masa SMP pastinya kita ngerasa kayak pengennya gimana cara kita lulus SMP, pengen masuk SMA ya kan. Iya. Terus kita pengen gapai cita-cita kita, udah tau lah kita kayak setidaknya walaupun kita berubah-ubah cita-cita kita, tapi kita udah kepikiran lah ya cita-cita kita mau kemana. Tapi dia tuh yang kayak gimana caranya dia kerja dapet duit, gimana caranya dapet duit, nggak tahu kedepannya mau ngelanjutin sekolah atau enggak, ya yang penting dia dapet duit gitu. Terus habis itu pas lebih dia dia pikir kayak lebih baik mendingan dia kerja aja, males sekolah gitu, kayak sekolah tuh nggak ada ngehasilin duit, udah cuman monoton gitu-gitu aja, mana gurunya nggak seru katanya kan. Terus habis itu pas digali lagi totonya kayak itu tuh kurangnya peran dukungan dari orang tuanya gitu. Kalau misalnya orang tuanya karena kan karakter anak itu apalagi di masa-masa puber tuh kan, itu kan dapatnya dari orang tua ya. Berarti kalau orang tuanya nggak peduli tentang pendidikan anaknya, itu gawat banget sih. Apalagi kan anak-anak zaman sekarang itu kan nantinya sebagai penerus bangsa ya. Terus kalau misalnya dia nggak mau ngelanjutin pendidikannya gimana gitu. Terus pas digali lagi
netapin target kita kapan lulusnya gitu. Walaupun kayak banyak overthinking tapi berusaha untuk berpikir positif, semua hal tuh pasti ada jalannya kalau kita masih berusaha gitu. Jadi persiapannya tuh netapin tetap berusaha untuk netapin jadwal bimbingan, terus masih berusaha untuk baca-baca buku lagi yang mau kiranya rasanya kayak yang mau diangkat tuh bisa nggak kita ajuin nanti ke depannya. Terus masih berusaha untuk, pokoknya masih lah persiapannya tuh masih untuk berusaha untuk semangat terus, masih ngejalanin kayak tetap ngerjain ngerjain walaupun masih bingung, tetap ngerjain skripsi itu gitu. Pastinya karena kita ngeliat proses orang lain udah sampai sempro pasti sedih kan kak, Iya. tapi balik lagi kan proses orang beda-beda kan kak. Nah kan sekarang kakak ini kan PL kan, kalau boleh tahu kakak PL di mana kak? Aku sebelumnya, aku kemarin tuh PL cuman sekarang tuh kampus mengajar. Sebelumnya aku PL di MTS M6 Padang. Sekarang tuh aku KM di SMP Pertiwi 2. Selama KM tuh ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang kakak alami? Kalau kesulitan